Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kita bahas pada hari ini. Yang pertama, banyaknya pertanyaan tentang sekolah. Maka sekolah yang tidak ujian, semua libur. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyak. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan enggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu, tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk menyelamatkan kita semua. Saya akan mengajak warga Jawa Tengah di rumah saja. Sehingga banyak yang kita minta untuk nantinya bisa berpartisipasi. Kita tutup aja semuanya, cuma 2 hari. Nah, kita siap-siap. Sebelum 2 hari itu, yang ingin belanja dulu untuk persiapan di rumah, ya nggak usah banyak-banyak, toh cuma 2 hari. Terus kemudian yang nanti punya kegiatan mau piknik, ya ntar dulu tempat wisata kita minta juga berpartisipasi untuk tutup. Toko-toko kita minta juga sama untuk tutup, restoran tutup gitu ya. Dengan harapan semua akan bisa saling menjaga. Elza mau kemana? Mau ke warung tak? Beneran. Jangan lupa pakai masker di era pandemi COVID-19 ini. Kita harus pakai masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Makasih ya kak mengingatkan. Iya, sama-sama.
Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers BNPB di kanal YouTube Senin siang. Ya, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Iya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk, ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya, memverifikasi istilahnya. Dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah punya vaksin sendiri, tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi pandemi COVID-19 misalnya ada virus baru, ini butuh bantuan agar nanti Anda semua ini bisa tetap sehat. Jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman ataupun juga virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan ini ataupun juga dimatikan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi bisa dibilang memang vaksin ini bisa terbuat dari bakteri ataupun kuman ataupun juga virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan. Begitu juga dengan virus corona. Jadi virus corona ataupun vaksin virus corona yang nantinya akan disuntikan ke tubuh kita, ini adalah virus dari COVID-19 yang sudah dilemahkan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini memang vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Dan jika kemudian hari seseorang ini terserang virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh ataupun juga sel memori tubuh tersebut, maka tubuh dengan sendirinya akan melindungi diri. Jadi vaksin ini diperuntukkan bagi orang yang belum terpapar virus. Jadi memang simpelnya adalah vaksin ini harus diberikan, apalagi saat masa pandemi ini, karena memang tubuh kita belum mengenal virus COVID-19, kemudian diberikan virus yang lemah supaya tubuh kita kenal, kemudian membentuk antibodi. Jadi suatu saat apabila kita terpapar, ini tubuh sudah punya penawarnya sendiri. Jadi itu adalah fungsi kerja dari vaksin. Ya, kemudian ini pemberian vaksin juga dilakukan dengan cara imunisasi dengan penyuntikan, dan juga Kementerian Kesehatan sendiri ini masih menunggu hasil uji klinis 3 vaksin yang rencananya akan digunakan di Indonesia. Dan juga vaksinasi direncanakan dimulai pada bulan November tahun ini. Untuk tahap 1, ini ada sekitar 9,1 juta nanti di tahap pertama yang akan diberikan vaksin di Indonesia, ya sekitar bulan Oktober. Dan ini terdiri dari petugas medis yang akan diutamakan, kemudian petugas pelayanan publik, dan juga anggota BPJS PBI. Teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, menggunakan masker jika lagi bepergian. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan di air yang mengalir.